Ya, pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan kembali suku bunga acuan BI Rate. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan suku bunga tetap di posisi 6% demi menopang makroekonomi yang cukup baik. Ya, Peri Warjio menegaskan suku bunga tetap 6% sejalan dengan laju ekonomi yang tetap solid, kuat, tangguh, dan resilient. Gubernur BI meyakini dengan keputusannya mempertahankan suku bunga acuan akan menjadi booster dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2024. Bank Indonesia juga terus fokus menjaga stabilitas makroekonomi di tengah berlanjutnya gejolak ekonomi global, di mana pergerakan konsumsi dan daya beli domestik terus meningkat. Di tengah risiko tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan tekanan inflasi volatile food yang masih terus membayangi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Februari 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan mempertahankan BI Rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini 2 bulan pertama 2024 BI pertahankan BI Rate di level 6%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan associate faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi, Mas Pras. Baik, salam sehat, Pak. Ya, sehat. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan BI ini lagi-lagi masih terus mempertahankan suku bunga acuan BI Rate-nya di 6%. Anda melihat bagaimana? Apakah ini tadi memang pro-growth dan lain-lain begitu yang menjadi dasar Bank Sentral yang mempertahankan suku bunga acuan BI Rate. Lantas bagaimana tanggapan Anda ini, Pak? Jadi begini, Mas Pras. Memang keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari kemarin yang tetap mempertahankan semua satuan daripada rate, apakah itu BI Rate, apakah itu lending facility maupun deposit facility, tetap status quo dan khususnya untuk BI Rate tetap di 6%, itu memberikan sinyalemen atau indikasi bahwa outlook daripada Bank Indonesia ke depannya itu tetap berada pada situasi atau stance yang konservatif. Dalam artian Bank Indonesia melihat dalam kondisi terakhir ini external pressure-nya atau tekanan dari faktor eksternalnya itu begitu meningkat ya, terutama ketika di akhir tahun lalu tiba-tiba tensi geopolitiknya meningkat luar biasa, di mana perang jilid 1 yaitu perang di Ukraina belum selesai, muncul tiba-tiba perang jilid 2 yaitu di jalur Gaza antara militer Israel dengan kelompok Hamas, dan yang perang seri ketiga yaitu terjadinya perang terbuka antara kelompok Houthi yang di Yaman di Laut Merah menghadapi tentara-tentara Inggris dan Amerika Serikat. Nah, tentu ini pada akhirnya berujung pada potensi kenaikan harga minyak dunia sekiranya kemudian suplai daripada minyak dunia itu mengalami gangguan yang sangat serius karena adanya eskalasi perang terbuka itu. Nah, peneropongan Bank Indonesia melihat bahwa kalau begitu cepat atau lambat kemungkinan inflasi global akan naik, atau bahasa saya itu adalah berbalik arah dari tadinya ada kecenderungan melandai, tapi mungkin akan bukan melandai lagi, tapi justru akan mengalami stagnasi, bertahan pada level yang tinggi sehingga menimbulkan suatu moto atau jargon higher for longer. Nah, ini bisa menghambat proses pemulihan ekonomi dunia.
Makanya saya mengatakan jangan-jangan dengan adanya peningkatan tensi geopolitik ini, ekonomi dunia tahun ini mungkin sedang menuju ke arah yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, itulah salah satu yang jadi pertimbangan Bank Indonesia. Lebih-lebih, kemarin saya juga membaca ada kemungkinan setelah pemilihan umum presiden ini ada wacana ya bahwa pemerintah akan menyesuaikan harga bahan bakar minyak. Ya, saya menggunakan istilah menyesuaikan itu untuk menghaluskan saja. Dalam arti yang real adalah menaikkan harga bahan bakar minyak. Nah, kita tahu Mas Pras, kalau rencana pemerintah itu terwujud ya, tentu ini akan memiliki dampak inflatoir yang signifikan, yang nanti bukan hanya first round efeknya saja yang harus kita rasakan, tapi juga di second round efeknya. Nah, inilah semua pressure eksternal sama kondisi domestik itu yang menjadi dasar pertimbangan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan level BI rate di 6%. Baik, faktor global nampaknya yang masih menjadi dominasi begitu ya, pertimbangan Bank Sentral nampaknya Pak Rian dalam menentukan BI rate begitu yang akhirnya diputuskan tahan 6%. Tapi Anda melihat bagaimana dengan upaya pemerintah yang terus mendengungkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia ini dalam track yang benar begitu. Pertumbuhan yang selalu berada di atas 5%, kemudian stabilitas politik yang tadi Anda katakan pemilu berjalan damai begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah ini bisa menjadi buffer untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita begitu dengan kebijakan BI tadi yang tetap mempertahankan suku bunga acuan di 6%, Pak Rian? Oke, saya bisa menerima pandangan dari perspektif pemerintah bahwa sejauh ini memang kondisi ekonomi Indonesia dalam jalur atau dalam track yang benar. Tapi harus kita harus kita ingatkan kembali bahwa yang kita capai itu adalah past performance, ya, kinerja masa lalu, ya mungkin dari 2021 sampai sekarang kemarin itu 2023. Nah, pertanyaannya apakah situasinya itu relatif tetap atau istilahnya itu ceteris paribus? Rasanya enggak, rasanya tidak demikian. Ya mungkin di 2023 lalu hampir situasi domestiknya relatif terkendali, relatif baik-baik saja. Tetapi memasuki tahun 2024 kita lihat narasi-narasi dari berbagai pengambil kebijakan di tingkat global, apakah itu dari World Bank, apakah itu dari IMF, semuanya memberikan semacam insinuasi atau pandangan bahwa kemungkinan ekonomi dunia tahun ini tidak baik-baik saja. Dari mana kita melihatnya? Hampir semua outlook lembaga-lembaga internasional memberikan kisaran outlook pertumbuhan dunia tahun ini range-nya itu antara 2,7 sampai 3%, atau ada yang 3,1%. Tapi itu melalui evaluasi sebelum tekanan-tekanan eksternal itu semakin meningkat. Ya, jadi dugaan saya kita mungkin di bulan April nanti barangkali apakah itu World Bank, apakah itu IMF mungkin akan merevisi ke bawah outlook ekonomi dunia, kemungkinan besar. Sekiranya eskalasi ketegangan geopolitik apakah itu di Timur Tengah, kemudian di kawasan-kawasan yang lain itu semakin meningkat, ya. Mungkin akan ada revisi ke bawah. Nah, kembali ke dalam negeri, ya kita memaklumi Pak Pras, kalau dalam pandangan saya, dalam perasaan saya, tensi politik di dalam negeri sekarang ini juga relatif agak menghangat, ya. Kita lihat dari berbagai public discussion semuanya mengatakan bahwa proses election belum selesai dan belum ada salah satu pihak yang bisa mengklaim secara legal bahwa mereka sudah menyelesaikan pertandingannya. Jadi pandangan saya journey masih berjalan, dan karena journey-nya masih berjalan tentu derajat daripada ketidakpastiannya juga masih mengiringi di situ. Nah, inilah Mas Pras yang kenapa Bank Indonesia lalu mengambil sikap yang sangat tepat, yang sangat konservatif sekaligus preemptif untuk menahan level BI rate tetap di 6%. Oke, lantas dengan beragam data-data ataupun isu yang sudah Anda sampaikan tadi begitu yang menjadi dasar kondisi global kemudian dalam negeri ya, baik dari sisi makro maupun mikroekonomi kita, lantas tren dari suku bunga Indonesia sendiri akankah masih akan berada di level-level 6%-an begitu, atau ada peluang justru naik kembali kalau misalnya Anda katakan Bank Dunia mungkin akan menurunkan pertumbuhan ekonomi global dan mungkin beberapa lembaga keuangan dunia lainnya begitu Pak Rian? Dalam jangka pendek paling tidak 2-3
bulan ke depan ya, mungkin stand kebijakan dari Bank Indonesia relatif steady, relatif tidak berubah. Karena apa? Ya meskipun tekanan eksternalnya terus mengancam ya, bukan hanya Indonesia sih, memang di beberapa negara Asia yang lain, tetapi kita punya luxury ya, punya kemewahan yang mungkin tidak dimiliki negara lain, yaitu apa? Kita mampu memanage laju inflasi itu dengan baik. Terbukti inflasi per Januari kemarin kalau nggak salah itu di bawah 2,6%, sekitar 2,51% kalau nggak salah. Januari itu Januari atau year on year ya. Bahkan di akhir tahun lalu kita inflasinya sangat rendah, yaitu 2,61%. Which is itu di bawah anchor atau jangkar yang ditetapkan. Nah, maka sepanjang Bank Indonesia mampu menjadi motor penggerak untuk bisa mengontrol inflasi itu tetap pada kisaran target yang tahun ini kurang lebih 2,5% ya, plus minus 1, dan itu bisa dicapai. Saya punya keyakinan mungkin level BI rate itu pilihan yang pertama adalah tetap bertahan, dan kemudian kalau memang ada indikasi kedepannya outlook atau ekspektasi inflasinya bisa bergerak di antara kurang lebih 2,5%, maka ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate. Ya, dengan catatan tadi kuncinya adalah inflasi domestiknya terkendali. Terlepas Mas Pras, apakah bank sentral negara-negara maju menaikkan atau menahan suku bunga, tetapi dasar pertimbangan utama dari Bank Indonesia yaitu bagaimana ekspektasi inflasi ke depan secara domestik. Oke, lantas sejauh mana dengan ditahannya BI rate di level 6% terhadap dunia usaha begitu? Sektor-sektor apa saja yang mungkin akan terdampak langsung dengan ditahannya suku bunga acuan? Apakah akan tertahan misalnya sektor yang berhubungan langsung gitu berkaitan ataupun beririsan dengan suku bunga acuan? Ada properti di sana, otomotif misalnya begitu Pak Rian? Ya, yang menarik adalah mungkin sebagian orang dengan mempertimbangkan bahwa level suku bunga di dalam negeri relatif tinggi, mungkin sebagian pemilik dana tetap akan menahan dananya di sistem keuangan kita, khususnya di sistem perbankan. Dalam artian mereka mungkin sedikit mengerem untuk melakukan aktivitas-aktivitas konsumsi. Tetapi in general, karena mungkin sudah 2,5 tahun yang lalu kita sudah relatif tidak melakukan kegiatan konsumsi atau spending, tetap saja ya, baik itu kelas menengah atas dan sebagian kecil kelas bawah tetap harus melakukan tindakan konsumsi atau istilahnya beraktivitas ekonomi. Nah, yang menarik Mas Pras, gejala bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis di negara-negara yang memiliki tingkat suku bunga yang tinggi itu ternyata masih berlanjut. Ya, satu contoh real adalah Amerika. Amerika suku bunga acuan kan 5,5%. Tetapi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap mampu tumbuh positif secara tahunan. Kalau nggak salah tahun lalu ekonomi Amerika itu tumbuh 3,15%, ya year on year. Nah, apa artinya? Artinya meskipun suku bunga di Amerika tinggi, tetapi masyarakat dan para pengambil kebijakan sekaligus pelaku ekonomi tetap merasa nyaman, bisa menerima kenyataan bahwa memang suku bunga harus tinggi dengan ekspektasi kedepannya cepat atau lambat suku bunga kebijakan akan turun. Hal yang sama juga terjadi di negara kita nih Mas Pras. Saya amatin suku bunga acuan BI rate ini kan sudah bertahan kurang lebih ya kalau nggak salah 5-6 bulan terakhir di level 6% ini. Baik. Tahun ini aja sudah 2 kali ya, 2 bulan udah 2 kali ditahan. Tahun lalu kalau nggak salah 4 kali itu ditahan. Jadi totalnya 6 kali. Toh ekonomi tetap bergulir Mas Pras. Artinya apa? Artinya pebisnis kita, pelaku ekonomi kita, dan kita sebagai masyarakat konsumen bisa menerima fakta, bisa menerima kenyataan bahwa suku bunga acuan memang harus tinggi, ya. Tetapi yang penting adalah inflasinya bisa dikendalikan dengan baik, sehingga Mas Pras dan saya maupun audiens yang lain masih memiliki level kekayaan yang masih terjaga dengan baik. Karena kita hanya digerogotin inflasi secara tahunan itu tahun lalu itu sangat rendah, hanya 2,61%. Itu penjelasannya Mas Pras. Pak Rian, tapi kan belakangan ini kita tahu harga-harga kebutuhan pokok khususnya pangan beras begitu kan mengalami lonjakan yang signifikan begitu dan rata-rata sudah di atas harga eceran tertingginya baik yang untuk premium maupun medium. Nah, apakah ini akan memberikan sumbangsi juga terhadap inflasi mungkin di bulan Februari? Kemudian bagaimana dengan sektor-sektor pembiayaan begitu? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Rian. Kita akan jeda sebentar. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Seperti yang bisa Anda saksikan, pergerakan dari Agustus 2023 sampai dengan 21 Februari 2024. Itu dia pergerakannya. Mulai Oktober sudah dinaikkan oleh Bank Indonesia dari level 5,75% menjadi 6% dan terus ditahan sampai dengan Februari 2024. Berikutnya pergerakan inflasi Agustus sampai dengan Desember ini yang tadi sudah disampaikan Pak Rian Kerianto, berhasil ditahan juga oleh pemerintah di bawah 3%, tercatat di Desember 2,61% pergerakannya secara tahunan. Dan berikutnya untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini dalam beberapa hari terakhir masih bertengger di 15.600-an, tepatnya di 21 Februari kemarin, 15.658 rupiah per dolar Amerika, data dari Bank Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Pak Rian, kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, inflasi, kemudian pergerakan nilai tukar rupiah begitu yang memang menjadi domain Bank Indonesia ya untuk menentukan bagaimana BI Rate begitu akan bergerak. Ini bagaimana menurut pandangan Anda dengan level 15.658 rupiah per dolar, kemudian dengan laju inflasi yang masih di bawah 3%, Pak Rian? Makanya keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari kemarin yang mempertahankan BI Rate 6% itu kan konsideran utamanya yaitu untuk menjaga stabilitas. Oke. Nah, gerakan pro stability dari Bank Indonesia itu adalah bagaimana inflasinya tetap berada dalam koridor yang ditargetkan, yaitu 2,5%. Kemudian pergerakan daripada kurs rupiah kita terhadap US dollar utamanya itu tidak terlalu fluktuatif atau tidak terlalu volatile. Itu yang diinginkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Oke. Makanya dengan level 6% ini diharapkan mampu mengimbangi posisi daripada suku bunga kebijakan di negara-negara lain, terutama di Amerika Serikat. Kan tadi di depan kita bilang bahwa Fed Fund Rate suku bunga acuan di Amerika kan 5,5%. Yeah. Di kita masih 6%. Jadi paling tidak kalau ada pemilik dana itu mau membanding-bandingkan apakah pilihan mereka mau menyimpan dalam denominasi rupiah atau dalam denominasi US dollar, maka pilihannya masih condong kepada rupiah. Nah, inilah yang membantu kestabilan daripada nilai tukar rupiah kita. Kita bisa membayangkan Mas Pras, kita ingat mungkin sebulan atau 1,5 bulan lalu mata uang rupiah kita nyaris mendekati 16.000. Yeah. Ya, nyaris mendekati 16.000. Kalau nggak salah di Desember yang lalu itu. Tapi dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, secara gradual arah pergerakan rupiah kita mulai menuju ke titik tengah yaitu 15.500. Nah, bahwa kemarin masih berkisar 15.600 per US dollar, menurut saya itu pada arah yang udah benar, ya. Maka salah satu upaya untuk bisa menstabilkan pergerakan rupiah kita adalah dengan menahan level BI Rate tetap di 6%. Yang kedua, tadi Mas Pras sudah nyinggung di grafik inflasi kita, saya juga memberikan indikasi bahwa kebijakan BI yang menahan BI Rate 6% itu juga mendasarkan pada salah satu pertimbangan bahwa cepat atau lambat di bulan Maret nanti kita memasuki bulan puasa, kemudian ada Lebaran Idul Fitri, di mana pada umumnya secara seasonal atau secara musiman, pada bulan April nanti kecenderungannya adalah arah inflasi kita bergerak naik. Karena dibarengi dengan kenaikan kelompok bahan pangan, terutama beras. Ya, kita tahu Mas Pras, perkembangan inflasi tahun lalu yang sebesar 2,61%, itu hampir 1,5% itu dikontribusi oleh kelompok pangan. Nah, kelompok pangan yang paling dominan mendorong inflasi tahun lalu adalah beras. Kita tahu harga beras, apakah itu yang premium maupun yang non premium, itu kenaikannya per kilogram rata-rata 1.000 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Which is itu adalah inflasi. Nah, beruntung ya beberapa komoditas yang lain tidak mengalami inflasi tapi mengalami deflasi, sehingga balancingnya adalah kita masih dalam koridor arah inflasi yang masih terkendali. Oke. Nah, bicara mengenai kondisi tadi begitu, inflasi yang terkendali, kemudian
pergerakan dari nilai tukar rupiah sendiri. Lantas bagaimana Anda melihat dengan dunia usaha tadi, dengan upaya BI juga ini yang terus mendorong kredit atau pembiayaan perbankan terhadap dunia usaha, kemudian rumah tangga. Kalau Anda katakan tadi kan konsumsi rumah tangga nih yang masih menopang ekonomi Indonesia hingga hari ini, Pak Rian. Nah, ini menarik sekali Mas Pras. Saya juga terus lagi melakukan analisis bahwa hasil survei daripada Bank Indonesia, ya survei Bank Indonesia terkait dengan indeks kepercayaan konsumen, indeks kepercayaan pebisnis atau pelaku usaha, kemudian indeks penjualan retail, itu semuanya bergerak ke atas, bergerak naik, ya. Artinya apa? Artinya baik dari sisi konsumen maupun dari sisi pengusaha sebagai produsen, itu berkeyakinan bahwa ke depan, paling tidak 3-6 bulan ke depan, kondisi ekonomi Indonesia itu akan tetap baik-baik saja. Nah, ini membuat saya pribadi melakukan reanalisis. Kenapa demikian ya? Ini hasil survei yang tentunya bisa kita bisa kita pegang, bisa kita pedomani, bisa kita percayai karena yang melakukan survei adalah Bank Indonesia. Nah, mungkin memang ada semacam decoupling ya Mas Pras ya. Decoupling itu adalah ketika kegiatan politik yang sedang berjalan dan belum final ini ternyata bisa dibalance, bisa diimbangi dengan kegiatan ekonomi itu sendiri. Baik. Yang pebisnis tetap berbisnis, kita sebagai masyarakat konsumen tetap melakukan kegiatan-kegiatan konsumtif, tetap belanja-belanja. Di sisi aktivitas politik tetap berjalan sebagaimana biasanya. Nah, inilah yang saya kenal dengan istilah decoupling, yaitu ketika dua aktivitas sama-sama bergerak bersama tanpa saling satu dengan yang lain itu istilahnya itu mendistorsi atau mengganggu. Itu fakta yang kita hadapi. Ya, apakah ini mencerminkan masyarakat semakin istilahnya tuh melek politik atau melek ekonomi? Bisa iya menurut saya ya. Artinya yang berbisnis tetap berbisnis, kita tetap melakukan pekerjaan kita, yang dari teman-teman elit politik juga tetap beraktivitas politik, ya semuanya berjalan pada realnya masing-masing gitu. Baik, itu dari sisi konsumsi. Lantas bagaimana dengan sektor usaha UMKM juga yang memang menjadi buffer nih selama ini dengan adanya tekanan ekonomi dan selalu menjadi bukti sejarah bahwa mereka lah yang bisa menopang juga ini Pak ya roda ekonomi kita. Nah, Presiden kan mendorong adanya terobosan dan strategi untuk meningkatkan kredit modal perbankan untuk UMKM. Nah, sehingga UMKM ini juga bisa semakin tumbuh. Bagaimana Anda melihat kredit perbankan UMKM yang kan selama ini juga masih rendah, sekitar 19%-an begitu nih Pak Rian? Ya, ini menarik. Jadi kalau kita bicara atau berdiskusi mengenai bagaimana strategi mendorong pengembangan UMKM ke depan, itu seolah-olah kita bicara dalam sebuah judul novel Never Ending Story. Wow. Suatu cerita yang tidak pernah selesai. Iya. Nah, pemerintah melalui Bapak Presiden memberikan indikasi bahwa secara industri atau secara agregat 2024 seingat saya, which is tahun ini kalau nggak salah ya, bahwa porsi pembiayaan ke perbankan ke sektor UMKM itu harus minimal 30%. Itu secara industri. Nah, oleh karena itu mungkin dari sisi otoritas barangkali harus menyiapkan semacam policy. Policy itu yang sifatnya ini, insentif dan disinsentif. Ya, insentif dan disinsentif itu begini. Bagi lembaga keuangan yang mampu menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM melebihi daripada porsi yang ditetapkan oleh bank itu dan disetujui oleh otoritas jasa keuangan, mungkin otoritas boleh memberikan insentif apapun bentuknya, ya. Kemudian kalau bank itu memang memiliki instrumen untuk mendukung pengembangan UMKM melalui financing atau pembiayaan, ternyata porsi pembiayaan ke UMKM-nya relatif kecil menurut otoritas, mungkin perlu diberikan disinsentif. Nah, apa wujud insentif dan disinsentif? Saya kira dari pihak otoritas atau regulator bisa memikirkannya. Ini seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Mas Pras. Baik. Kita tahu bahwa BI itu punya dua striker lah ibaratnya. Satu, kebijakan yang sifatnya menggunakan kanal suku bunga, yaitu BI rate. Yang satu lagi adalah kebijakan makroprudensial yang diperuntukkan untuk mendorong pertumbuhan, maka istilahnya kebijakan pro growth. Di situ seingat saya, bagi bank-bank yang membiayai ke beberapa sektor ekonomi yang menjadi pilihan Bank Indonesia, maka bank ini mendapat insentif, yaitu keringanan untuk pemenuhan rasio giro wajib minimumnya. Nah, itu kan insentif-insentif seperti ini bisa di-create oleh OJK juga, sebagaimana BI sudah melakukan hal yang sama gitu. Untuk apa? Untuk tadi
Baik. untuk mendrive ya, mengakselerasi agar porsi pembiayaan kepada UMKM kita baik. minimal bisa 30% secara agregat gitu. Oke, Pak Rian. Jadi sebenarnya banyak cara begitu sebenarnya untuk bisa meningkatkan sektor usaha di Indonesia, UMKM dengan tadi kebijakan-kebijakan moneter begitu dari sisi makro prudensial, bahkan dengan menggunakan instrumen suku bunga acuan. Tapi semoga ini bisa menjadi solusi yang benar-benar solutif lah ya bagi perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2024 ini. Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rian. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.